Baik, pertama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, beserta staf yang ada di tempat ini. Sebelumnya, terimalah salam kami dalam bahasa daerah Nes kita, ya ahohu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa hingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang sangat sederhana ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Arnia Dia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 077279 Silva Banua, Kabupaten Nias Utara. Di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan sedikit tentang budaya positif yang telah kami pelajari dari modul 1.4. Tapi sebelumnya, mari kita lihat Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional, Bapak pendidikan, yang mana lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai landasan kurikulum merdeka, yang mana Ingarso Sung Duhodo in Mario Makmun Karso Tutmuri Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidikan diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perilakunya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Dalam hal ini berarti belajar yang berorientasi pada anak. Prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yaitu Ingarso Sung Duhodo, yang mana artinya guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Ibu Maria Mangun Karso di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tutmuri Handayani
yang di belakang memberikan motivasi. Merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru harus dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Artinya, adanya merdeka belajar, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu dituntun dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Untuk mewujudkan impian atau filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, berarti kita sebagai guru wajib mempunyai budaya positif atau menerapkan budaya-budaya positif terhadap anak-anak didik kita maupun di lingkungan sekolah kita. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, pemecahan masalah, tanggung jawab, persahabatan, keadilan, kontrol diri, kebaikan, rajin, semangat, bijaksana, dan berprinsip. Itulah nilai-nilai kebajikan universal atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan kita. Nilai-nilai kebajikan bangsa Indonesia tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yang mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Unsur utama budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha.
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kata sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan peran negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lima posisi kontrol. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang berakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif bisa jadi sebuah kembali duduk. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan mengores kendaraan tersebut dengan paku. Kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam
murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru pemukul, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak dan Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan hasil dari sebagai teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau berperilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan hasil dari pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, yaitu manajer. Posisi
Manajer adalah posisi terakhir, yang mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tertentu bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Bagi dirinya sendiri, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaliknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu memanggilnya suara tinggi, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendu gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihatnya, apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi mana orang lain. Di restitusi ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal adalah hukuman, sementara identitas sukses adalah disiplin, di mana terdapat konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini juga diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Penghargaan sama dengan hukuman. Alfian Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan efektif sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan tidak efektif lagi jika kita memberikan seseorang
suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Seterusnya, penghargaan tidak efektif apabila orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Penghargaan merusak hubungan. Kalau di sisi penghargaan merusak hubungan, contohnya ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan yang sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan merusak hubungan lagi, yaitu penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Penghargaan merusak hubungan lagi, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan berhenti mencoba. Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan tidak efektif lagi jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Seterusnya, penghargaan tidak efektif
Apabila orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Penghargaan merusak hubungan. Kalau di sisi penghargaan merusak hubungan, contohnya ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan yang sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan merusak hubungan lagi, yaitu penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Penghargaan merusak hubungan lagi. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan berhenti mencoba. Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Sisi kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menentukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian, maka itu lebih memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal.
Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Atau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memenuhi alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Bapak Ibu, seperti itulah penerapan budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1.4. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat yang bisa menerapkan budaya positif kepada segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Gitu dong. Sangat luar biasa ya pagi ini. Baik anak-anak Ibu, hari ini kita belajar tentang peraturan kelas atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak ibu atau siswa-siswi ibu yang ada di dalam kelas ini. Untuk apa? Untuk sebagai pedoman anak-anak agar mereka punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang tidak pantas dilakukan atau tidak bagus, kita sudah punya peraturan. Keyakinan kelas ini berlaku hanya untuk di dalam kelas saja. Hanya di dalam kelas saja berlaku peraturan yang kita buat, bukan untuk semua warga sekolah. Kecuali juga kelas 3B bisa juga membuat peraturan ke kelas. Kita juga di sini membuat peraturan kelas sendiri. Contohnya, apa yang menjadi keyakinan kita di dalam kelas ini? Contohnya seperti datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat pada saat kita masuk ke dalam kelas. Contohnya, kita sudah les istirahat, sudah dipukul lonceng,
wajib masuk ke dalam kelas. Waktu istirahat sudah selesai. Tapi kadang ada anak-anak atau siswa-siswa kami belum lagi masuk ke dalam kelas. Masih lama-lama di luar, masih belum puas lagi bermainnya. Berarti pada saat kamu menyadari, saya punya keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas yang kami buat di kelas kami. Apa itu? Tidak boleh datang terlambat. Apalagi yang bisa kita jadikan keyakinan kita di dalam kelas. Saya, Bu. Apa? Tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Betul sekali. Pada saat pembelajaran berlangsung, kita tidak boleh makan di dalam kelas. Kenapa? Karena pada saat kita makan di dalam kelas, apalagi sedang pembelajaran berlangsung. Ada contohnya Elvin lagi makan. Itu bisa mengganggu konsentrasi Elvin untuk belajar. Begitu juga dengan yang lain. Pasti yang lain bilang, Elvin lagi makan, coba kalau dibaginya. Berarti pada saat pembelajaran berlangsung, tidak boleh ada yang makan di dalam kelas. Berarti pada saat ada yang makan di dalam kelas, saat berlangsung pembelajaran, berarti kita harus ingat keyakinan kelas. Contohnya apa lagi? Saya, Bu. Ya. Jangan ribut di kelas. Betul sekali. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Apalagi kalau sedang berlangsung pembelajaran. Atau contohnya sedang ada kerja kelompok. Contohnya kelompok A sedang belajar. Mungkin tugas mereka belum selesai. Tapi kelompok B ribut. Apakah mengganggu konsentrasi kelompok A? Mengganggu. Jadi dengan kita membuat keyakinan kelas, berarti kita sadar, tidak boleh ribut di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Apalagi contohnya? Ya, Tidak boleh berkelahi di kelas. benar sekali. Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar tidak boleh berkelahi. Karena kita harus saling menghormati. Keyakinan kelas ini untuk menumbuhkan komunikasi antara anak-anak. Juga antara bapak ibu guru yang masuk ke dalam kelas. Kalau kita sudah buat kesepakatan, pasti yang lain contohnya si Charles melihat temannya yang sedang makan di dalam kelas. Pasti dia menegur. Contohnya dilihatnya Belvan lagi makan. Belvan, kita sudah ada keyakinan kelas ya, ingat. Nah, Belvan dulu berhenti. Iya betul, kita sudah punya keyakinan kelas. Berarti tujuan dari keyakinan kelas ini adalah untuk menumbuhkan komunikasi antara murid-murid yang ada di dalam kelas. Ibu akan membagikan kertas. Coba nanti ditulis apa yang bisa membuat kamu nyaman saat belajar, senang pada saat pembelajaran berlangsung. Coba kamu tuangkan apa yang kamu pikirkan. Nanti dicatat ya, ditulis apa yang kamu pikirkan. Coba ambil pulpenmu, tulis apa yang bisa kamu tulis di
coba ditulis. Nanti setelah kita tulis, coba kita lengketkan di papan tulis. Nanti kita baca bersama-sama apa yang bisa kita yakini sebagai kesepakatan kelas kita di dalam ini. Ya, bisa. Coba ya. Ya, coba apa yang ada di pikiranmu, coba tuangkan. Nanti setelah itu kita ambil kesepakatan apa yang mesti kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita. Sudah siap? Sudah. Coba dilengketkan di depan. Pelan-pelan. Sudah. Cepat. Coba yang lain. Sudah, mana yang lain? Sudah selesai? Ayo cepat lengketkan di depan. Coba. Sudah selesai? Sudah? Sudah? Sudah selesai? Sudah. Baik, coba kita baca bersama-sama. Ibu akan baca bersama-sama dan kita lihat kalau ada yang sama pernyataannya ya. Pertama, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Betul, tidak boleh mengganggu teman pada saat sedang belajar. Apalagi menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Apalagi masuk ke kelas tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti hampir sama tadi ya. Menjaga kebersihan kelas dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi tidak membuat keributan saat belajar. Ya. Apalagi tidak keluar masuk pada jam pembelajaran. Ya, benar. Tidak boleh keluar masuk pada saat jam pembelajaran. Saling menghargai sesama teman. Ya, saling menghargai sesama teman. Itu sudah termasuk tadi ya. Dengan kita keluar masuk pada saat pembelajaran, itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Berarti kita tidak menghargai baik, berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari yang kita kumpulkan tadi menjadi, setelah kita mengubah menjadi kata-kata positif, sekarang kita membuat satu keyakinan. Yang mana tadi? Yaitu menjaga kebersihan
kelas. Kebersihan kelas ini mencakup tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kelas supaya bersih. Kedua, saling menghormati antar teman, yaitu saling menghargai. Berarti di sini kita harus saling menghargai. Apapun perbedaan kita di dalam kelas ini, kita harus saling menghargai. Tidak mencuri barang teman. Istilahnya ini, kalau kita mengambil contohnya, mengambil barang teman, kita harus meminta izin. Berarti jujur di dalam kelas. Berarti tidak boleh ada yang mencuri barang temannya. Kalau kamu mau memakai barang teman, kamu harus minta izin. Mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kita harus punya komitmen agar kita bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti menyelesaikan tugas tepat waktu. Apalagi tadi di sini Ibu lihat itu berdoa setelah mulai pembelajaran dan selesai pembelajaran. Berarti di sini kita harus punya iman. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita kasih lihat di sini ya. Beriman. Baik, seperti inilah kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi anak-anak ibu wajib memperhatikan apa saja peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita buat atau kita sepakati. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu. Selamat